Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam teks yang kita baca ini, kita belajar satu topik, belajar menyangkal diri. Salah satu ciri orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Ini disampaikan kepada murid-muridnya, karena para murid adalah yang mengikut dia, maka dia menyampaikan, ketika engkau mengikut aku harus menyangkal diri. Dalam kehidupan pelayanan kita di saat ini, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya yang mengikut Yesus, ada berbagai macam hal yang membuat kita tidak bisa menyangkal diri. Dan tentu ini sangat tidak baik kalau seorang pengikut Kristus tidak menyangkal diri. Menyangkal diri beda dengan munafik. Kalau munafik, dia tidak menunjukkan perilaku atau identitasnya yang sebenarnya. Lebih kepada negatif. Dia membohongi orang-orang yang ada di sekitarnya siapa dirinya. Itu adalah munafik. Sementara menyangkal diri lebih kepada merendahkan diri, lebih kepada mengkondisikan atau mengikuti konteks di mana dia berada. Saya ambil contoh ketika Tuhan Yesus datang di muka bumi ini. Dia adalah Allah, dia adalah Raja, dia adalah yang Maha Kuasa. Tetapi dia bergabung, dia bergaul, dia tidak menunjukkan bahwa saya adalah Allah. Dia mau menjadi manusia dalam arti konteks di mana dia berada. Dia tidak menunjukkan ketinggian status sosialnya kepada orang-orang. Begitulah namanya menyangkal diri. Tidak menunjukkan siapa dia sebenarnya supaya dia dipuji. Tapi kita saat-saat ini, baik dalam golongan kita para hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang percaya, seringkali kita lupa hal ini. Tidak bisa menyangkal diri. Ketika dalam situasi tertentu kita mau menunjukkan kehebatan kita. Kita menunjukkan bahwa saya bisa. Kita menunjukkan bahwa saya punya ini, punya itu. Saya punya kemampuan.
Kenapa? Karena masih memiliki sikap manusia yang belum diperbaharui. Manusia lama, egois, mau mencari kehormatan. Tentu firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Yesus di sini harus menyangkal diri. Kenapa? Harus memiliki sikap pribadi yang mau merendahkan diri, yang mau menerima keadaan dimanapun berada. Kalau kita membaca Filipi pasal 2, di sana tertulis bahwa Yesus Allah itu mengosongkan diri. Artinya dia menyangkal dirinya. Dia tidak menunjukkan statusnya siapa, tetapi dia mau setara dengan manusia. Dia mau mensejajarkan dirinya. Sekalipun sebenarnya dia adalah Allah. Bisa dia melakukan itu dan dia bisa menyatakan itu. Tetapi dia tidak melakukan. Kenapa? Karena Yesus menyangkal dirinya. Ketika kita menyangkal diri, orang-orang yang ada di sekitar kita dapat menerima kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan kagum terhadap kita. Kenapa? Karena kesederhanaan, karena pergaulan, mau merangkul, mau bersama. Itu akan membawa dampak bagi orang lain. Coba Bapak Ibu, teman-teman berpikir, ketika Yesus datang di muka bumi ini, dia tidak mengambil rupa manusia. Siapa manusia yang dapat bertahan menghadapnya? Siapa manusia yang dapat melihatnya? Manusia semua berdosa, ya tidak mungkin. Allah yang suci itu. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dia menyangkal diri. Dia mau sama seperti manusia. Kita harus belajar menyangkal diri, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Kenapa ini adalah satu penyakit orang-orang Kristen saat ini? Mereka tidak mau lagi menyangkal diri, lebih kepada ego. Mereka menunjukkan siapa mereka. Mereka merasa diri ketika sudah mampan, sudah punya power, sudah punya kedudukan, itu dijadikan sebagai alat untuk sombong, menjadi orang-orang yang makan puji. Saya mengajarkan kita hal ini supaya kita belajar menyangkal diri. Saya percaya kita banyak memikul salib. Kita melayani di mana saja, ya, tanpa melihat keadaan, tanpa melihat apa yang terjadi di sana. Kita memikul salib. Kita menahan segala penderitaan. Tetapi ada satu penyakit yang belum bisa kita lalui, yaitu adalah menyangkal diri. Saya mau mengajak kita untuk terus belajar, termasuk saya, menyangkal diri. Karena salah satu ciri dan syarat untuk mengikut Yesus harus menyangkal diri.
Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.